Oke dulur, hari ini saya review sound. Biasanya kan sound system. Kali ini saya mereview equalizer DOD 231 ya. Ini DOD 231. Ini made in China ya. Made in China. Ini saya mau live, mau saya smart live. Hasilnya bagaimana? Baik dari low cut, in out ya, seperti itu. Nah, ini komponennya yaitu menggunakan IC 4558. Seperti ini ya, coba tak shoot. Nah, ini 4558 untuk apa namanya IC-nya. Nah, dalamannya seperti ini ya. Dalamannya seperti ini. Ini yang makro bukan mikro. Nah, terus IC-nya ini bisa diganti, artinya untuk yang lebih bagus lagi, yang seri di atasnya ini ada. Nah, di sini kebetulan saya servis, tapi yang channel nomor 2 ini mengalami kendala. Tapi ini juga di atas ini juga mengalami kendala, artinya ketika ini jalur menuju ke power supply, ketika saya sambung dari sini dia drop. Power supply-nya tidak mau mengkonsul yaitu driver atau kit ini ya. Perhatikan ya, ini perhatikan dulu ya. Nah, ini menuju ke power supply ya. Ketika ini saya cabut ya, saya cabut, ini semuanya hidup, cuman tidak bunyi, drop. Nah, saya pastikan di power supply. Tapi kalau yang di bawah saya cabut, yang di atas ini hidup, yang ini. Nah, ini sementara saya hidupkan yang channel yang nomor apa namanya A atau channel 1 ya. Terus saya mau smart lab, hasilnya bagaimana? Ini saya smart lab, saya hidupkan, naikkan ya. Ini nah ini saya kasih di 0 dB, kasih 0 dB seperti ini. Ini hasilnya lumayan. Ketika di ini ya, kita nyalakan di in out, artinya kalau seperti ini bypass ya. Ini bypassnya seperti ini ya, perhatikan. Terus kemudian saya hidupkan menggunakan EQ. Nah, ini saya menggunakan EQ, tetap sama, berarti di bypass sama di EQ cukup lumayan bagus. Coba kita naikkan di frekuensi 1 kilo. Nah, 1 kilo naik. Nah, ini ya, saya perhatikan ini 800 1 kilo di sini, atau kita yang lebih dekat di 8 kilo. Nah, ini 8 kilo. 8 kilonya seperti ini ya, ini 8 kilo. Jadi 8 kilonya ini sebetulnya ini frekuensinya agak geser ke sini sedikit ya. Ya, namanya juga equalizer KW ya, Bos. Jadi maklum ya. Jadi 8 kilonya tidak di atasnya persis, tapi agak geser sedikit serong ke kiri ya, yang namanya KW ya, biasa ya. Terus saya turunkan lagi ya, saya turunkan lagi, kemudian 16 kilonya saya naikkan. Nah, ini 16 kilo atau 500 Hz kita nyalakan. Nah, ini, tapi ini juga cukup bagus untuk DOD yang seri 231, artinya ketika dinyalakan di 0 dB dia tetap juga 0 dB. Biasanya itu kalau ada equalizer yang semacam ini lain sebagainya, itu ketika di 0 dB itu ada yang ngebus gitu loh. Jadi gini, kita seperti ini, saya turunkan ya, ada yang ngebus gitu loh. Jadi tidak bisa rata, 0 dB-nya itu tidak bisa flat. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin tahu ya penjelasan saya. Coba kita lokat, ini ada tombol lokat, kita lokat. Nah, ternyata tombol lokat berfungsi juga. Ini lokatnya di frekuensi antara 40-an, 50-an baru turun. Jadi di frekuensi 50-an lokatnya. Nah, ini turun seperti ini ya, turun. Coba kita kembalikan lagi. Nah, kita kembalikan lagi seperti ini. Nah, kurang naik sedikit ya, ini ya. Nah, kita maklum aja ya.
harganya juga murah gitu ya, tapi cukup bagus, bisa digunakan. Ini seperti ini kalau untuk dari depannya ya. Terus kita coba masternya ini atau gain atau volumenya ini kita naikkan. Ini juga berfungsi. Tuh kita mentok sampai di atas ya. Ini sampai sekian 60 atau 12 dB ya. Ini mendekati 12 dB ya. Ketika saya 0 dB seperti ini. Nah, ini tadi kan belum 0 dB, saya coba naikkan di 0 dB ya. Kita naikkan 0 dB. Nah, kita naikkan 0 dB lagi, set. Nah, ini 0 dB. Terus kita naikkan di 12. Nah, ini 12 ya. Jadi tepat sekali ini. Nah, ini tepat. Ini kan 12 dB ya. Jadi gainnya itu ada 16 plus terus 12. Ini 12. Terus coba kita lihat. Nah, ini bisa sama, yaitu di 12 ini ya. Oke ya. Oke. Nah, kelihatannya dulur. Kita nolkan lagi 0 dB. Nah, di posisi 0 dB. Jadi buat kita teman-teman yang beli DOD 231 yang seri CR SR231 ini lumayan. Tapi ini yang makro ya, bukan mikro ya. Kalau makro itu kalau ketika rusak IC-nya itu lebih gampang untuk diganti. Kalau untuk yang mikro ya, maksud saya mikro itu bisa diganti tapi agak begitu susah sedikit ya. Seperti ini yang channel 1. Oke ya, mungkin paham. Untuk apa namanya, power supply-nya menggunakan seperti ini, bukan trafo ya. Ini kalau bagi saya lebih bagusnya diganti yang trafo. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi saya ganti trafo 5 ampere untuk mensuplai. Ini sudah cukup 5 ampere. Kita samakan dengan voltasenya ini berapa ya, cukup bagus. Jadi teman-teman ya, sedikit rekomendasi kalau teman-teman beli DOD 231 ini ya, bagus. Untuk apa namanya, untuk karakter suara mungkin selera masing-masing untuk teman-teman ya. Ini hanya saya mereview Smart Lav menggunakan Smart Lav 7 ya. Jadi kalau untuk masalah karakter suara Anda bisa berpedoman masing-masing. Ini hanya saya menyimpulkan apakah ini ketika di 0 dB itu bisa rata flat seperti ini gitu kan, karena ada hal atau equalizer yang dimana itu ketika di 0 dB itu malah ada yang ngebus seperti ini ya, ada yang ngebus atau malah yang di-cut seperti ini. Nah, ada yang seperti ini gitu loh. Jadi ketika di Smart Lav itu dia posisi 0 dB itu dia cut ke bawah, dipotong malahan, tidak lurus seperti itu. Oke, terima kasih, cukup sekian ya karena durasi juga cukup panjang. Buat teman-teman, salam satu hobi.